Jerit tangis keluarga menggema di Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermai, Bondowoso, Jawa Timur, pada Kamis 21 Agustus 2025 petang hari, ketika mobil ambulans menurunkan peti jenazah Niwari, yang merupakan pekerja migran Indonesia non-prosedural yang meninggal dunia di Malaysia. Niwari dinyatakan meninggal dunia karena sakit kencing manis, asma dan juga darah tinggi pada 20 Juni 2025 lalu pukul 2:33 dini hari waktu Malaysia. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Sinca Ari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Sinca, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Justina. Benar sekali pada 21 Agustus 2025 kemarin, seperti yang terlihat di layar kaca Anda ini, jenazah Niwari, wanita berusia 55 tahun yang merupakan pekerja migran Indonesia di Malaysia, tiba di Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermeh, Kabupaten Bondowoso. Seperti yang terlihat juga, ini keluarga dari Niwari menyambut kedatangan jenazah Niwari tersebut dengan jerit tangis, dan banyak sekali keluarga yang ada beberapa yang bahkan nyaris pingsan. Anaknya pun juga terpaksa harus dipotong untuk melihat secara langsung jenazah Niwari, TNI asal Desa Ramban Wetan, Kecamatan Cermeh, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan informasi yang kami terima, jenazah Niwari ini tiba di Bandara Juanda pada tanggal 21 Agustus 2025 dan tiba di rumah duka pada sekitar pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Dan peti jenazah ini diangkut dengan menggunakan ambulans dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Dan untuk informasi juga, kabar kematian Niwari, PMI asal PMI di Bondowoso yang ada di Malaysia ini pertama kali didapatkan oleh anggota DPC Serikat Buruh Migran Indonesia ya, yang ada di Kabupaten Bondowoso, yaitu Holil, di mana Holil ini dihubungi oleh relawan SBMI yang juga ada di Malaysia, yang menghubungi untuk meminta bantuan pemulangan jenazah Niwari. Kemudian tak berlangsung lama, Niwari yang disebut meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2025 waktu Malaysia ini sudah bisa disemayamkan di desanya, di Desa Ramban Wetan pada 21 Agustus atau sehari setelah meninggalnya Niwari. Dikonfirmasi terpisah, ini Abdi Sastra Patriandi, pengelola tenaga kerja Indonesia dari DPM, PTSP, dan Naker Kabupaten Bondowoso. Dia menerangkan bahasanya Niwari ini telah bekerja selama sekitar 10 tahun di negeri jiran, tepatnya berangkat pada tahun 2015, kemudian pernah pulang kembali, hingga akhirnya pada tahun 2020 berangkat lagi ke negeri jiran, hingga tahun 2025 ini pulang dalam kondisi meninggal dunia. Dipastikan bahwasanya tim dari Disnaker Bondowoso tidak memiliki dokumen ataupun informasi keberangkatan Niwari sebagai PMI ke Malaysia. Karena itulah diperkirakan Niwari ini berangkat non-prosedural ke Malaysia. Sementara itu, Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia, yaitu Mary Dian Karisma Pribadi, ini dari kejadian Niwari yang merupakan PMI non-prosedural ini, dirinya berharap masyarakat semuanya tanpa terkecuali yang hendak atau ingin bekerja ke luar negeri sebaiknya melalui jalur legal saja. Karena jika melalui jalur legal, maka akan ada payung hukum yang bisa melindungi daripada PMI yang bekerja di luar negeri. Sementara itu, kesaksian dari menantu Niwari, yaitu Ahmad Badri Zaman, ini menyampaikan bahwasanya memang mertuanya berangkat sejak tahun 2015 ke Malaysia, kemudian sempat pulang ke Indonesia di tahun 2017, dan kembali lagi di tahun 2020. Dan menurut menantunya ini, Niwari sendiri punya 2 orang putri. Yang pertama yaitu adalah istrinya, berusia sekitar 28 tahun, dan kemudian yang bungsu adalah anak masih berusia 8 tahun. Demikian laporan kami, Justina, langsung dari Kabupaten Bondowoso kembali ke studio. Terima kasih rekan Sinca Ari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi dari jurnalis kami, berikut keterangan pihak terkait untuk Anda. Keinginan dan harapan untuk warga Kabupaten Bondowoso sangat menginginkan sekali bagi yang ingin untuk berangkat lagi ke luar negeri untuk kerja. Alangkah baiknya melalui Disnaker, jangan melalui Tekom. Karena kenapa? Banyak hal yang sudah kita
kita istilahnya kita bantu, dan pihak keluarga juga dirugikan dengan pemberangkatan dengan jalan tekong seperti itu. Jadi harapan kami sangat menginginkan warga Bondowoso lebih cerdas lagi untuk memilih hal-hal yang untuk berangkat ke luar negeri seperti itu. Harapan-harapan walaupun ada keputusan akhir dari keputusannya sudah diputuskan, kebanyakan para wanita ini kebanyakan jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Di sini keterangan dari Balai Bukti Pencatatan Kematian Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur ini memang murni sakit karena tiga penyebab kematiannya. Jadi ada darah tinggi dan kencing manis dan asma. Makanya untuk memfasilitasi ini kita terkolaborasi dengan alhamdulillah dibantu oleh Serikat Guru Negeri Indonesia. Terus juga kita kolaborasi juga dengan Kedutaan Besar ya Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Ya pas itu malam terakhir itu sebelum maghrib itu sama cucunya sama anaknya yang umur 8 itu sempat video callan, sempat bercerita yang ngomong-ngomong sama cucunya sama anaknya itu yang terakhir itu ya yang nomor 2 itu. Setelah itu sekira jam 11-an malam itu langsung kambuh katanya, langsung nafas terus keluaran, istilahnya kalau di sini ngapok itu busa. Kemarin sekitar jam 8 pagi saya mendapat info dari teman relawan juga ada di Malaysia. Kebetulan beliau menghubungi saya untuk saya terhubung ke Disnaker Bondowoso. Jadi saya suruh kirim dokumennya atas nama siapa. Ternyata adalah warga Ramban Wetan, Kecamatan Cermi. Jadi saya langsung komunikasi, saya kontak Pak Abdi selaku Disnaker. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.